Raja Naga Putih. Itu benar-benar Raja Naga Putih. Sosok itu mengenakan jubah panjang biru dan putih yang berselang-seling. Namun, dia tampak cukup muda, tampak tampan dan gagah. Jika diperhatikan dengan saksama, orang akan melihat fitur wajah gagah berani yang sama seperti yang dimiliki Liu Ruyun. Dia mungkin mewarisinya dari ayahnya. Kaisar berdaulat Hua Qin merasa agak terkejut. Dia tidak dapat memahami mengapa seseorang seperti Raja Naga Putih datang ke tempat yang tidak penting ini. Raja Naga Putih, mengapa kamu di sini? Raja Naga Putih tertawa dan berkata, Hua Qin, kamu sama seperti sebelumnya. Tidak bisakah kamu memahamiku? Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah ayahnya. Apakah kamu ingin aku mengulanginya? Kaisar berdaulat Hua Qin langsung terdiam. Ketika dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Ayah gadis ini benar-benar Raja Naga Putih. Kata-katanya yang santai benar-benar tepat sasaran. Hua Qin berkata, karena dia adalah putrimu, aku tidak akan peduli padanya. Namun, orang ini hanyalah naga berdarah campuran. Dia mengikat cucuku. Aku menginginkan nyawanya. Itu tidak berlebihan, kan? Menyebalkan sekali. Boom! Raja Naga Putih menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kemudian, sosoknya melesat saat dia melancarkan 3 serangan telapak tangan. Bang! 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 Setiap serangan telapak tangan memaksa Hua Qin mundur selangkah. Setelah 3 serangan telapak tangan, wajahnya mulai berkedut sedikit, seperti sedang menahan sesuatu. Pada akhirnya, dia gagal bertahan, memuntahkan seteguk darah yang berisi potongan-potongan organ dalamnya yang robek. Seorang kaisar penguasa alam fena ilahi telah mewujudkan tubuh ilahi, dan tubuh fisik mereka dapat dianggap abadi. Namun, 3 serangan telapak tangan dari Raja Naga Putih sebenarnya telah menghancurkan organ dalam pihak lain. Ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara kekuatan keduanya. Raja Naga Putih tampak seperti tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Hua Qin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan putriku? Sentuh dia, dan kamu akan membayar harganya. Kamu sudah sangat tua, tetapi kecerdasanmu seperti ketika kamu masih muda. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu berhasil melampaui tokoh penguasa. Hua Qin merasa terhina. Alam fena ilahi terbagi menjadi 9 fena, dengan jurang pemisah yang sangat besar di antara setiap fena ilahi. Namun, Hua Qin hanyalah seorang kaisar berdaulat yang baru saja diinisiasi. Ia terlalu lemah jika dibandingkan dengan Raja Naga Putih. Hua Qin juga tidak menyangka bahwa Raja Naga Putih tidak akan memberinya muka apapun, bahkan tidak mengizinkannya menyentuh naga berdarah campuran. Penghinaan ini mengingatkan Hua Qin pada masa lalu ketika Raja Naga Putih menindasnya saat Hua Qin masih muda. Hal ini membuatnya semakin cemberut. Ayo pergi. Hua Qingyun merasa tercengang. Kakek, mengapa kita pergi? Dia hanya naga berdarah campuran. Tidak bisakah kau menghadapinya? Raja Naga Putih tertawa terbahak-bahak, hahaha. Hua Qin, cucumu sama sepertimu. Dia mewarisi semua kecerdasanmu. Tidak heran kau begitu peduli padanya, berlari jauh-jauh ke sini ke tempat yang tidak penting ini untuk menyerang beberapa junior. Raut wajah Hua Qin terus berubah sampai dia tidak tahan lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hua Qin segera pergi, menggendong Hua Qingyun dengan satu tangan. Jika dia tetap di sini, dia akan dipukuli sampai mati oleh Raja Naga Putih atau frustrasi sampai mati. Salam, Tuan Raja Naga Putih. Wei Hongfei dan yang lainnya menyapa dengan hormat, berlutut dengan satu kaki. Raja Naga Putih mengangguk sedikit sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, ayo, 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 biarkan aku melihat orang yang disukai putriku. Biarkan aku melihat seperti apa rupamu. Siapa namamu? Saat Raja Naga Putih mengatakan itu, wajah Murongyan dan yang lainnya memerah karena malu. Raja Naga Putih ini benar-benar tidak terkendali dengan kata-katanya. Kata-kata ini membuat Liu Ruyun terdiam. Dia juga memerah karena malu, merasa malu. Kau harus tahu namaku. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap Raja Naga Putih. Dia menggertakkan giginya, tetapi suaranya agak bergetar. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan ketidakpuasan di hatinya. Dia sebelumnya berpikir bahwa dengan kondisi mentalnya, dia akan mampu menyembunyikan emosi di dalam hatinya. Dia percaya bahwa dia bisa menjaga ekspresinya tetap tenang,
tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Namun, sekarang setelah Xiao Chen melihat orang ini yang menghapus ingatan Liu Ruyue, dia masih kehilangan kendali. Senyum Raja Naga Putih membeku. Saat dia melihat wajah Xiao Chen, banyak adegan muncul di benaknya. Itu dia. Ini adalah orang yang dinikahi Liu Ruyue di tanah terlantar, orang yang tidak bisa dia lupakan, sampai-sampai aku harus menghapus ingatannya sendiri. Raja Naga Putih tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan menemukan jalannya ke sini suatu hari nanti, menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Raja Naga Putih sangat jelas tentang betapa sulitnya mencapai langkah ini dari tanah terlantar dan berapa banyak rintangan dan bahaya yang akan ada. Sebelum ingatan Liu Ruyue terhapus, dia berkata bahwa Xiao Chen pasti akan keluar dari tanah terlantar dan mencarinya di Kekaisaran Naga Ilahi. Saat itu, Raja Naga Putih hanya menertawakannya, tidak menganggapnya serius. Tampaknya mustahil baginya. Bagi Raja Naga Putih, tanah terlantar bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sekte peringkat 2, itu terlalu tidak penting. Namun, saat ini, Xiao Chen benar-benar muncul di hadapannya, orang yang sama dengan yang ada dalam ingatan Liu Ruyue, wajah yang lembut dan tampan, ekspresi yang teguh dan pantang menyerah, dan ketajaman yang tersembunyi di balik wajahnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan Raja Naga Putih saat ini. Raja Naga Putih telah berada di alam fena ilahi selama bertahun-tahun. Dia telah melihat banyak pemandangan megah, tetapi dia belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Kamu luar biasa. Setelah waktu yang lama, Raja Naga Putih mengucapkan 3 kata yang tidak dapat dipahami ini. Yang lain bisa merasakan bahwa suasananya menjadi agak aneh. Raja Naga Putih dan Xiao Chen tampaknya memiliki sejarah bersama. Ketika Xiao Chen berbicara kepada Raja Naga Putih, dia tidak menggunakan sebutan kehormatan apapun. Dari sana, Murong Yan dan yang lainnya sudah merasa ada yang tidak beres. Bahkan orang yang tidak bijaksana seperti Murong Yan tahu untuk menggunakan sebutan kehormatan saat bertemu dengan Raja Naga Putih. Xiao Chen tidak mungkin tidak menyadarinya. Namun, mustahil bagi kelompok itu untuk membayangkan Xiao Chen dan Raja Naga Putih memiliki dendam satu sama lain. Kekuatan keduanya sangat berbeda, mereka seharusnya tidak berinteraksi. Kenyataannya, tidak peduli seberapa keras kelompok itu memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Putri Suci Naga Putih adalah kekasih Xiao Chen dan bahwa Raja Naga Putih menghapus ingatannya. Liu Ruyun yang agak tercengang merasa ada yang salah. Dibandingkan dengan yang lain, dia tahu sedikit lebih banyak. Pada saat ini, Liu Ruyun akhirnya yakin bahwa Xiao Chen adalah orang dalam lukisan kakak perempuannya Liu Ruyue. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa Liu Ruyun melihat jejak niat membunuh di wajah ayahnya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan niat membunuh ini. Hanya Liu Ruyun yang tahu bahwa ayahnya hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Berdaulat Hua Qin sebelumnya, menggunakan serangan yang sangat kuat, Raja Naga Putih sama sekali tidak menunjukkan niat membunuh. Merasa takut karena suatu alasan, Liu Ruyun bertanya, "Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa kamu tidak menyembuhkan kaki Xiao Chen?" Xiao Chen menolak, "Tidak perlu. Mereka akan sembuh pada akhirnya." Ekspresi Raja Naga Putih akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Ia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ini masalah kecil." Setelah melihat niat membunuh Raja Naga Putih menghilang, Liu Ruyun melepaskan napas tertahannya. Wosh! Tidak seorang pun melihat Raja Naga Putih bergerak sama sekali, tetapi ia tiba di samping Xiao Chen dan menepuknya 2 kali. Tulang betis Xiao Chen yang hancur sembuh dengan cepat. Kemudian, Raja Naga Putih pergi ke situ Changfeng dan menepuk bahu murid Istana Naga Biru 2 kali dengan lembut. Aliran ki kematian hitam segera keluar dari tubuh situ Changfeng. Merasa aneh, Raja Naga Putih berkata, "Ki kematian yang luar biasa. Siapa yang melakukan ini?" Setelah kerusakan tersembunyi di tubuh situ Changfeng dihilangkan, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia menjawab dengan penuh rasa terima kasih banyak kepada Tuan Raja Naga Putih atas bantuannya. Ini adalah hasil kerja dari bakat luar biasa manusia naga banjir, Yan Changming. Apakah dia masih di kota kuno? Niat membunuh yang jelas terpancar di mata Raja Naga Putih.
Jelas, dia tidak ingin membiarkan potensi bahaya seperti itu terjadi. Dia bertekad ingin membunuh Yan Changming. Xiao Chen sudah membunuhnya. Situ Changfeng merasa bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah saat dia berbicara. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Ketika Raja Naga Putih mendengar bahwa Xiao Chen membunuh Yan Changming, bukan hanya niat membunuh di matanya tidak hilang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Raja Naga Putih berbalik dan menatap Xiao Chen. Dia menemukan bahwa meskipun Xiao Chen tidak menghormatinya, Xiao Chen tidak bodoh sampai menyuruhnya melakukan apa yang harus dilakukan, ingin dia mengembalikan ingatan Liu Ruyue. Sungguh malang, Raja Naga Putih mendesah dalam hatinya. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, "Kamu sangat pintar. Sayangnya, aku suka berurusan dengan orang bodoh, seperti Hua Qin dan gadis bodoh ini dan ibunya." Kata-kata ini terdengar sangat biasa, tetapi sebenarnya, kata-kata itu mengandung makna tersembunyi, penuh dengan niat membunuh. Jika Xiao Chen bodoh, Raja Naga Putih akan memperlakukannya seperti bagaimana dia memperlakukan Hua Qin, menyelamatkan nyawa Hua Qin dan menunjukkan bahwa dia adalah ancaman besar bagi Hua Qin. Liu Ruyun cemberut. Bagaimana aku bisa bodoh? Dalam segala hal, Raja Naga Putih membalas dengan tidak senang. Tentu saja, Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Raja Naga Putih. Dia membalas dengan tenang, namun, aku lebih suka berinteraksi dengan orang pintar. Orang pintar lebih banyak berpikir. Ketika seseorang lebih banyak berpikir, seseorang akan merasa lebih khawatir. Ketika Raja Naga Putih mendengar itu, hatinya hancur. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh Xiao Chen di tempat. Seperti kata-kata Raja Naga Putih, kata-kata Xiao Chen juga memiliki makna tersembunyi. Xiao Chen bisa melihat kekhawatiran Raja Naga Putih. Jika Raja Naga Putih seperti Hua Qin, dia akan membunuh Xiao Chen di tempat tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dia adalah Raja Naga Putih dan bukan Kaisar berdaulat Hua Qin. Bocah, kau punya nyali. Raja Naga Putih merasa sangat frustrasi. Tidak ingin tinggal di sini lagi, dia menarik Liu Ruyun dan berkata, "Kembalilah bersamaku." Namun, Liu Ruyun terus mendukung Xiao Chen dan memegang lengannya. Dia takut jika dia pergi, ayahnya akan kembali untuk membunuh Xiao Chen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan kembali sendiri." Raja Naga Putih mulai tertawa frustrasi. Dia berkata, "Aku bilang kamu bodoh, dan kamu menolak untuk mengakuinya." Hah, seorang wanita dewasa tidak bisa dikurung di rumah. Seharusnya aku sudah tahu sejak lama. Aku seharusnya punya seorang putra. Tunggu, tidak, jika aku punya putra sebodoh ini, aku akan frustrasi setengah mati. Kata-kata ini datang sebagai kejutan, memaksa Murong Yan dan yang lainnya untuk menahan tawa mereka, karena mereka tidak berani tertawa. Raja Naga Putih melepaskan dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi berniat untuk berlama-lama di sini. Dia langsung pergi. Saat Raja Naga Putih berjalan pergi, dia tiba-tiba merasa sangat cemberut, bahkan lebih cemberut daripada Kaisar berdaulat Hua Qin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekitar 7 menit kemudian, Kaisar berdaulat Hua Qin berlari sambil membawa Hua Qingyun, keluar dari lembah dewa yang sunyi. Sepanjang jalan, Hua Qingyun mengeluh tanpa henti. Hua Qin mengabaikan Hua Qingyun, berpura-pura tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, Hua Qin berhenti, dan ekspresinya berkedip. Raja Naga Putih telah muncul di depan keduanya pada suatu saat, menghalangi mereka dengan senyuman. Hua Qin merasa merinding di bawah tatapan Raja Naga Putih. Dia bertanya dengan agak lemah, "Raja Naga Putih, mengapa kau menghalangiku? Apakah kau akan membunuhku?" Raja Naga Putih tersenyum senang. Memang, lebih baik berinteraksi dengan orang bodoh. Saat mereka berbicara, mereka membuatku tertawa. Apa gunanya membunuhmu? Aku hanya merasa agak murung dan butuh tempat untuk melampiaskannya. Tunggu, itu tidak benar, itu tidak benar. Aku di sini hanya untuk bertukar beberapa gerakan. Ayo, 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 mari kita bertukar beberapa gerakan. Biarkan aku menghajarmu sebentar. Persetan dengan kakekmu, Hua Qin mengumpat keras, merasa sangat frustrasi hingga dia memuntahkan darah. Kemudian, dia berbalik dan berlari, bahkan tidak peduli dengan Hua Qingyun. Hahaha, kamu tidak memiliki pertumbuhan sama sekali. Tidakkah kau tahu bahwa prinsipku dalam memukul orang adalah memukul mereka lebih keras semakin jauh mereka berlari?
Satu balasan 27 menit yang lalu. Raja Naga Putih tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia mengejar, dia melirik Hua Qingyun, meninggalkan kalimat yang menurut Hua Qingyun aneh. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya yang cemerlang. Lembah dewa yang sunyi seringkali dipenuhi pasir darah. Matahari yang cerah dan terik seperti ini sangat langka. Setelah Raja Naga Putih pergi, Xiao Chen dan yang lainnya juga melakukannya. 1 jam kemudian, mereka keluar dari kota. Ketika menoleh ke belakang, keenam orang itu melihat sinar matahari menyinari kota kuno, membuatnya berkilau dengan kemegahan khusus. Pasir darah lembah dewa yang sunyi tidak dapat menutupi keanggunan kota ini. Sudah waktunya untuk pergi. Kelompok itu telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ke kota kuno ini. Setiap orang dalam kelompok itu sangat yakin dapat memasuki kota naga leluhur dalam kompetisi antara 7 istana luar setengah tahun kemudian. Xiao Chen memandang yang lain dan bertanya, apa rencanamu setelah kembali? Murong Yan meregangkan tubuh dan menutupi menguap dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menjawab, aku mungkin akan tidur sebentar dan benar-benar menyempurnakan akumulasi yang aku peroleh selama periode ini. Setelah itu, aku mungkin akan pergi ke Istana Warisan Istana Naga Merah untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan warisan. Warisan Naga Merah mungkin sangat mirip dengan Xiao Chen yang mendapatkan warisan Kaisar Naga berlumuran darah di Istana Naga Biru saat itu. Setiap istana luar dari berbagai naga ilahi memiliki warisan yang sama untuk menguji murid-murid mereka. Xiao Chen mengingat beberapa kenangan Kaisar Naga berlumuran darah mengenai Istana Naga Merah. Kemudian, dia berkata kepada Murong Yan, ada total 9 tahap untuk ujian Istana Warisan Naga Merah. Jika kamu ingin mendapatkan warisan yang lebih baik untuk melangkah lebih jauh di masa depan, aku sarankan kamu melengkapi dirimu dengan teknik bela diri yang dikaitkan dengan angin dan berusaha memahami dao angin. Selain itu, kamu harus melatih penglihatan dan penilaianmu. 9 tahap. Tahap-tahap Istana Warisan selalu menjadi rahasia. Aku mendengar bahwa yang lain hanya melalui paling banyak 6 tahap, dan isi ujian semuanya rahasia. Xiao Chen, bagaimana kamu tahu? Murong Yan bertanya dengan kaget, penampilannya yang malas segera menghilang. Xiao Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Murong Yan menggaruk kepalanya dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Bagaimanapun, tidak akan ada salahnya. Xiao Chen, apa rencanamu setelah kembali? Situ Chang Feng bertanya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, aku belum memikirkannya. Aku sudah yakin untuk memasuki kota naga leluhur. Aku sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah memasuki kota naga leluhur. Yang lain merasa malu. Sementara mereka masih berpikir tentang bagaimana cara masuk ke kota naga leluhur, Xiao Chen sudah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah memasuki kota naga leluhur. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa Xiao Chen memang memiliki kekuatan itu. Teriakan tajam terdengar dari langit. Keenam orang itu mendongak dan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Itu adalah burung nasar darah iblis. Burung bodoh itu kembali. Seru Murong Yan gembira. Ini hebat. Kita tidak perlu berjalan kembali. Kelompok itu terbang ke udara dan mendarat di punggung burung nasar darah iblis. Sekarang saatnya untuk kembali. Xiao Chen menatap kota kuno itu sekali lagi, berpikir keras. Ini adalah kota yang terwujud setelah dewa sejati meninggal. Setiap kultivator memiliki kota seperti itu di hati mereka. Kota itu melambangkan mimpi, masa muda, dan kebanggaan. Namun, pada akhirnya, bahkan dewa sejati pun tidak dapat menahan laju waktu yang tanpa ampun. Sebelum waktu, semuanya menjadi tidak ada. Kota itu masih ada, tetapi orangnya sudah tidak ada lagi. Waktu telah merenggut kota kita, tetapi tidak dapat merenggut kebanggaan masa lalu kita, sama seperti kota di hadapan kita ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, kota itu masih berkilau di bawah sinar matahari, mengumumkan kejayaan dan kehormatan masa lalunya. Dahulu kala ada seseorang yang melakukan yang terbaik, berusaha keras untuk memperjuangkan mimpinya. Akhirnya, ia menjadi dewa sejati dan meninggalkan sebuah kota di lembah dewa yang sunyi ini. Mengingat hal ini, itu sudah cukup. Ayo pergi. Di bawah sinar matahari, burung nasar darah iblis, yang tampak seperti Phoenix darah, membawa kelompok itu ke kejauhan. Di sana, kota kuno itu tidak melindungi mereka. Pasir darah menyebar kemana-mana,
dan lingkungannya keras. Begitulah keadaannya, tahun demi tahun, tidak pernah berubah. Namun, siapa yang peduli? Perkelahian terus berlanjut di kota kuno, tetapi kebanyakan orang sudah keluar. Perkelahian yang tersisa adalah permainan antara tokoh berdaulat. Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Zhen Yuan memegang pecahan kristal ilahi hitam saat ia berjalan keluar dari gerbang barat. Saat ia menoleh untuk melihat ke belakang, ekspresinya tampak serius. Segera, banyak manusia naga banjir berkumpul di tempat Zhen Yuan berada. "Di mana Tuan Muda?" Manusia naga banjir bertanya dengan agak cemas ketika mereka hanya melihat Zhen Yuan dan bukan Yan Changming. Wosh! Pecahan kristal ilahi hitam meninggalkan tangan Zhen Yuan, dan asap hitam menyebar, perlahan-lahan mewujudkan siluet yang samar. Meskipun sosok itu tidak jelas, manusia naga banjir segera mengenalinya. Mereka menyapa dengan gembira, "Tuan Muda. Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Manusia naga banjir bahkan tidak memiliki tempat untuk disebut milik mereka sendiri. "Bagaimana aku bisa mati begitu mudah?" Siluet samar itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya sepasang mata yang berkedip-kedip dengan tekad. Kali ini, Yan Changming memperoleh keberuntungan melalui kemalangan, dia menemukan kehidupan di tengah kematian. Dia benar-benar memahami beberapa misteri Dao kehidupan, yang bahkan lebih sulit dipahami daripada misteri Dao kematian. "Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Xiao Chen dengan benar. Aku harap dia tidak akan terlalu ceroboh saat bertemu denganku lagi. Ayo pergi." Dengan Zhen Yuan memimpin jalan, kelompok manusia naga banjir memulai perjalanan pulang mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, putra suci gereja teratai hitam dan orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah berjalan keluar bersama dari gerbang timur. Ming Xuan memiliki beberapa luka di tubuhnya, yang ditinggalkan oleh burung nasar darah iblis, yang jelas-jelas beracun. Cahaya Buddha mengalir pada luka-luka berdarah ini, terus-menerus membersihkan racun hitam. Sungguh malang, setelah kehilangan kesempatan ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya lain kali, orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu berkata dengan lembut sambil mendesah. Saat itu, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Chen melemah. Paling banter, dia hanya bisa mengeluarkan 30% dari kekuatan normalnya. Sayangnya, burung nasar darah iblis muncul dari suatu tempat dan menunda mereka. Keduanya jelas telah menjatuhkan burung nasar darah iblis beberapa kali, tetapi yang mengejutkan, burung itu hanya berputar-putar dan dengan licik menyerang lagi. Burung nasar darah iblis itu sama sekali tidak tampak seperti binatang buas. Kecerdasannya yang tinggi membuat keduanya menggertakkan gigi karena benci. "Putra suci, kemana kita harus pergi selanjutnya? Karena mereka sudah kehilangan kesempatan, biarlah. Keuntungan mereka berdua di kota kuno cukup bagus. Ini terutama berlaku untuk Ming Xuan, yang secara tak terduga memperoleh darah dewa. Kekuatannya akan melonjak pesat di masa depan saat ia perlahan-lahan mengeluarkan manfaat dari darah dewa." Ming Xuan menjawab dengan lembut, "Saya akan menerobos ke toko berdaulat terlebih dahulu. Setelah itu, saya berencana untuk pergi ke dinasti Suewu. Selama periode paling gemilang gereja teratai hitam, itu adalah agama nasional dinasti Suewu. Bahkan sekarang, masih banyak penganut di sana. Jika kita berkembang dengan baik, kita pasti akan dapat bangkit kembali." Orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah memperingatkan, "Namun, saya mendengar bahwa dinasti Suewu sekarang menjadi kiblat bagi sekte-sekte Dao Iblis." Saat itu, gereja teratai biru membunuh sebagian besar penganut gereja teratai biru. Jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan berselisih dengan gereja teratai biru. Putra suci Ming Xuan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan usaha, seseorang dapat mencapai apapun. Guruku memberi tahuku bahwa masih ada beberapa senior dari gereja teratai hitam di dinasti Suewu. Aku hanya perlu menemukan aula leluhur, dan aku dapat secara resmi menggunakan segel Master Sekte. Mengenai gereja teratai biru, aku sudah lama ingin menguji putri suci teratai biru itu." Kata-kata putra suci Ming Xuan meneteskan keyakinan. Saat dia melihat orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah, dia bertanya, "Apa rencanamu? Apakah kamu ingin ikut denganku? Bagaimana mungkin aku pergi? Aku bahkan tidak punya tubuh fisik. Tunggu aku menemukan petir ilahi 5 elemen dan mewujudkan tubuh ilahi 5 elemen terlebih dahulu."
Kemudian, aku akan pergi dan bergabung denganmu. Orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu mendesah pelan, kata-katanya diucapkan dengan nada sedih. Baiklah, aku akan menunggumu. Keduanya berpisah di sini setelah membuat pengaturan untuk bertemu di dinasti Suewu di masa depan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, dua sosok mengenakan baju perang putih yang berkedip-kedip dengan cahaya harta karun yang mengalir muncul di langit di atas kota kuno. Kedua orang ini memancarkan sifat ilahi yang samar. Baju perang mereka sebenarnya mengandung sifat ilahi. Meskipun samar, itu adalah kekuatan ilahi yang asli. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut dan sangat bingung. Namun, jika seorang kaisar penguasa alam fena ilahi melihat lambang dengan matahari, bulan, dan bintang yang terukir di baju perang, mereka akan menunjukkan ekspresi pemahaman. Dewa sejati lain yang kalah oleh waktu. Lihatlah ukuran kota ini. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia saat dia masih hidup. Berhentilah merasa tergerak dan cepatlah melakukan sesuatu. Tokoh-tokoh utama di domain suci itu semua sedang menunggu. Ya, saat keduanya melayang di udara, mereka terus membentuk segel tangan yang sangat rumit. Esensi ilahi yang tersembunyi di kota kuno segera aktif. Esensi ilahi mengirim para kultivator yang masih menjelajahi kota yang jauh. Setelah beberapa saat, kota kuno itu melayang ke atas, dan keduanya benar-benar membawa kota kuno itu pergi, terbang di langit. Ketika dilihat dari jauh, keduanya tidak tampak seperti sedang membawa kota. Sebaliknya, itu tampak seperti kuburan dengan batu nisan. Ekspresi keduanya serius dan penuh dengan rasa hormat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kepala istana pertama mencariku. Ada apa? Berhentilah bertanya dan cepatlah pergi. Jika kau masih belum kembali, dia pasti sudah mengeluarkan perintah pertemuan. Para tetua bergegas membawa Xiao Chen ke aula istana besar di puncak utama Istana Naga Langit. Xiao Chen merasa agak bingung. Ketiga kepala istana jarang terlihat di Istana Naga Langit. Banyak orang telah berada di Istana Naga Langit selama lebih dari 10 tahun tetapi tidak pernah bertemu dengan ketiga kepala istana sebelumnya. Dari ketiga kepala istana pertama adalah yang paling misterius, hampir tidak pernah menunjukkan dirinya. Kepala istana kedua, Zhu Yang, biasanya mengelola Istana Naga Langit dan merupakan orang yang paling sering dilihat oleh murid inti kelas surga, jadi dia tidak terlalu misterius. Kepala istana ketiga mengelola paviliun pil pemurnian. Orang-orang yang sering pergi ke sana kadang-kadang dapat melihatnya. Adapun kepala istana pertama, dia tampaknya tidak mengelola apapun. Selain tetua kelas surga, bahkan tetua biasa jarang melihatnya, apalagi murid. Xiao Chen merasa bingung. Dia bertanya-tanya mengapa kepala istana pertama mencarinya dengan sangat mendesak. Kepala istana pertama adalah orang yang paling banyak didengar oleh Xiao Chen. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar telah mempraktikkan amarah cakrawala dengan sempurna dalam beberapa ribu tahun terakhir. Mengenai hal-hal lainnya, Xiao Chen tidak menyadarinya. Setelah memikirkannya, dia masih tidak dapat menemukan apapun, jadi dia hanya bisa pergi. Setelah sekitar 15 menit, Xiao Chen melihat kepala istana pertama yang misterius itu duduk di tengah aula istana yang besar. Tanpa diduga, dua kepala istana lainnya juga ada di sana. Ketika kepala istana kedua dan kepala istana ketiga melihatnya, mereka mengangguk sedikit. Xiao Chen menilai kepala istana pertama dan menemukan aura kepala istana pertama tak terduga. Dia tidak dapat memperkirakan kekuatan kepala istana pertama sama sekali. Kepala istana pertama mengenakan jubah naga abu-abu dan memiliki aura yang luar biasa. Namun, dia tampak lelah. Siapa yang tahu apa yang baru-baru ini dialami oleh kepala istana pertama? Salam untuk tiga kepala istana. Xiao Chen menyapa, membungkuk sedikit dengan hormat. Melihat Xiao Chen, kepala istana pertama tersenyum. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Kamu terlalu sopan. Karena kamu bisa berdiri di atas patung naga langit, kamu tidak perlu lagi membungkuk kepada siapapun di Istana Naga Langit. Namaku Yi Yun, kamu bisa memanggilku Senior Yun. Tidak perlu merasa canggung." Terima kasih banyak, kepala istana pertama. Meski begitu, Xiao Chen masih merasa agak canggung dan tidak berani bersikap tidak terkendali. Kepala istana pertama tidak memperdulikan hal ini. Ia berkata dengan serius,
kau pasti penasaran mengapa aku memanggilmu dengan sangat mendesak, bahkan menemuimu bersama dengan dua kepala istana lainnya. Sebenarnya, kami bertiga dengan serius dan hati-hati membahas masalahmu 2 bulan lalu. Ketika Xiao Chen mendengar itu, ia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ia bertanya-tanya hal mengejutkan apa yang telah ia lakukan. Tinju naga tertinggi. Kepala istana kedua Jue yang berkata dengan sederhana ketika ia melihat kebingungan Xiao Chen. Itu hanya teknik tinju, kan? Meskipun sangat menantang surga, kekurangannya juga cukup jelas. Aku percaya seharusnya ada teknik bela diri yang tidak lebih lemah dari tinju naga tertinggi, kan? Xiao Chen merasa ini sedikit aneh. Satu teknik tinju mendorong 3 kepala istana untuk berdiskusi dengan serius dan hati-hati. Ini terlalu menggelikan. Tentu saja, ras naga yang perkasa memiliki warisan yang panjang. Kami memiliki teknik kultivasi dan teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Kami terus-menerus menggali teknik bela diri yang kuat dari para leluhur kami atau bakat luar biasa yang kuat menciptakan teknik bela diri yang mengejutkan. Cahaya terang bersinar di mata Master Istana pertama. Sepertinya dia mengingat masa lalu. Setelah jeda, dia melanjutkan, berdasarkan apa yang aku tahu, setidaknya ada 4 teknik tinju yang tidak lebih lemah dari naga tertinggi pertama. Namun, tinju naga tertinggi itu unik. Di tangan seseorang yang berhasil menjadi naga surgawi, kekuatan mengerikan dari teknik tinju ini akan melampaui harapanmu. Xiao Chen tahu bahwa tinju naga tertinggi akan lebih kuat jika dia menjadi naga surgawi. Ketika Xiao Chen memasukkan misteri naga surgawi ke dalam tinju naga tertinggi, dia langsung mengalahkan Yan Changming. Itu adalah bukti terbaik. Namun, Xiao Chen tidak menyangka bahwa ketika dipegang oleh naga surgawi sejati, kekuatan tinju naga tertinggi akan membuat Master Istana pertama gentar. Namun, apa hubungannya semua ini dengan memanggil Xiao Chen ke sini? Merasa curiga, Xiao Chen bertanya, mungkinkah kamu ingin melumpuhkan tinju naga tertinggiku? Jika Istana Naga Langit ingin melumpuhkan tinju naga tertinggi miliknya, Xiao Chen akan menyesali keputusan itu. Namun, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, tinju naga tertinggi adalah teknik rahasia Istana Naga Langit sejak awal. Jika itu adalah sesuatu yang diciptakan sendiri oleh Xiao Chen, dia akan bertarung sampai akhir, tidak peduli siapa orangnya, jika mereka ingin melumpuhkannya. Ketika kepala istana pertama mendengar itu, dia ragu sejenak sebelum berkata dengan serius, jangan bicarakan itu untuk saat ini, orang yang benar-benar ingin bertemu denganmu kali ini bukanlah kami. Dia adalah anggota garis keturunan Kerajaan Naga Emas. Ketika menyebut garis keturunan bangsawan Naga Emas, pandangan jijik melintas di mata kepala istana pertama. Namun, pandangan ini sangat cepat berlalu, tidak ada yang menyadarinya. Kamu adalah Xiao Chen, naga berdarah campuran yang berhasil berlatih tinju naga tertinggi. Tepat pada saat ini, sebuah suara arogan terdengar dari luar. Seorang pria parubaya dengan aura luar biasa dan berpakaian mewah muncul, mengenakan baju besi naga emas dengan ki naga kerajaan melingkarinya. Kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi, hanya tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Namun, aura yang dipancarkan orang ini jauh lebih kuat daripada tokoh penguasa kesempurnaan kecil yang dilihat Xiao Chen sebelumnya. Jelas, dengan dukungan garis keturunan naga ilahi, orang ini bukanlah tokoh penguasa kesempurnaan kecil biasa. Kepala istana pertama berkata dengan lembut, ini adalah Tuan Qin Yu, Raja Yu dari kota naga leluhur. Pada saat yang sama, suara kepala istana ketiga terdengar di telinga Xiao Chen. Xiao Chen, apakah tinju naga tertinggi dinonaktifkan atau tidak akan tergantung pada orang ini. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia langsung merasa kesal. Jika Istana Naga Langit yang ingin melumpuhkan tinju naga tertingginya, dia tidak akan menolak. Namun, jika orang acak dari naga emas yang ingin melakukannya, dia sama sekali tidak akan setuju. Tidak kusangka kau bahkan tidak membungkuk saat bertemu raja ini. Ketika Qin Yu tidak melihat Xiao Chen bergerak sama sekali, dia tersenyum dingin dan berkata, kau memang naga berdarah campuran yang berlatih tinju naga tertinggi. Emosimu benar-benar luar biasa, sama sekali melupakan identitasmu sendiri. Salam, Raja Yu, kata Xiao Chen dengan tenang, tidak seperti budak atau sombong. Qin Yu mendengus dingin dan menatap lurus ke mata Xiao Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hentikan omong kosong itu.
Tunjukkan padaku tinju naga tertinggi sekarang. Setelah aku melihatnya, aku akan memutuskan apakah kau dapat terus berlatih atau tidak. Maaf, aku tidak bisa mengikuti instruksi itu. Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah aku harus menunjukkannya hanya karena kau mengatakannya? Menurutmu aku ini apa, monyet peliharaan? Qin Yu tampak tercengang, kemudian, dia menjadi marah. Tak disangka seekor naga berdarah campuran benar-benar menunjukkan amarahnya padaku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menunjukkannya, aku akan melumpuhkan tinju naga tertinggi milikmu sekarang. Qin Yu mengancam dengan dingin dengan ekspresi dingin. Xiao Chen memperlihatkan senyum dingin. Menurutmu kau siapa? Jika 3 kepala istana yang ingin melumpuhkan tinju naga tertinggi milikku, aku bahkan tidak akan mengeluh. Kau ini siapa? Apakah aku berutang budi padamu? Aku tidak akan melatihnya untukmu hari ini. Jika kau bisa, cobalah melumpuhkannya sekarang. Setiap orang memiliki temperamen dan batasannya sendiri, mereka memiliki harga diri dan hal-hal yang mereka pegang teguh. Ini adalah prinsip-prinsip yang mereka jalani dan gunakan untuk menghadapi berbagai hal. Bahkan jika Xiao Chen meninggal di sini hari ini, dia tidak akan melatih tinju naga tertingginya untuk Qin Yu ini. Ketika 3 kepala istana mendengar itu, mereka merasa terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen berbicara kepada Qin Yu dengan cara seperti itu. Bagaimanapun, Qin Yu berasal dari garis keturunan kerajaan naga emas. Meskipun dia hanya seorang tokoh berdaulat dan bukan apa-apa bagi 3 kepala istana, dia masih memiliki garis keturunannya. Dalam hal status, dia secara teknis berperingkat lebih tinggi daripada 3 kepala istana. Kalian mencari kematian. Qin Yu mengeluarkan ki pembunuh. Naga berdarah campuran yang tidak penting ini benar-benar berani memarahiku. Dia benar-benar tidak tahu seberapa luas surga dan seberapa dalam lautan. Dia segera melemparkan pukulan ke arah Xiao Chen. Ini adalah tinju naga kaisar yang hanya bisa dilatih oleh garis keturunan kerajaan naga emas. Pukulan ini mengandung kekuatan kaisar naga saat melesat ke arah Xiao Chen dengan kecepatan kilat, membawa kekuatan dan tekanan yang besar. Tubuh perang naga ilahi. Pihak lain adalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil, satu tingkat lebih tinggi dari tokoh penguasa kesempurnaan awal Liu Yuanzong. Qin Yu juga memiliki garis keturunan naga ilahi untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berani meremehkan serangan ini, segera mengaktifkan tubuh perang naga ilahi. Suara gemuruh datang dari tulang-tulang di sekujur tubuh Xiao Chen, dan tubuhnya langsung membengkak. Kemudian, Xiao Chen melancarkan serangan menggunakan tinju naga tertinggi. Bang! Kedua tinju itu beradu, dan Xiao Chen terlempar, memuntahkan darah. Xiao Chen sama sekali bukan tandingan Qin Yu. Setelah mendarat, dia harus mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh. Namun, Xiao Chen menggertakkan giginya, dan matanya menunjukkan keengganan untuk menyerah. Dia sama sekali tidak berniat untuk mundur. Sebaliknya, semangat juangnya berkobar lebih kuat. Dia sebenarnya belum mati. Ini mengejutkan Qin Yu. Sebelumnya, dia sudah menggunakan 30% kekuatannya, ingin membunuh Xiao Chen dengan kecepatan kilat sebelum 3 master istana bisa bereaksi. Namun, berdasarkan situasi saat ini, meski Xiao Chen terluka, dia jelas masih bisa melawan. Auranya sama sekali tidak melemah. Qin Yu merasa terhina. Dia adalah tokoh berdaulat, sementara pihak lain hanyalah seorang yang mulia. Meskipun demikian, dia gagal membunuh pihak lain dengan satu pukulan, pihak lain bahkan tidak terluka parah. Jika masalah ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan besar. Niat membunuh pasti muncul di hatinya. Berhenti, teriak kepala istana pertama dengan dingin. Dia menjadi marah, langsung berdiri. Qin Yu ini semakin berlebihan. Namun, Qin Yu pura-pura tidak mendengar, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Qin Yu tahu bahwa ketiga kepala istana tidak akan berani melakukan tindakan serius padanya atau melakukan apapun padanya. Jika tidak, Istana Naga Surgawi akan dihukum oleh kota naga leluhur dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Persetan dengan kakekmu, beraninya kau menyakiti saudaraku, kau bajingan pasti sudah lelah hidup. Bang! Tepat ketika ketiga kepala istana merasa marah, tidak berdaya untuk melakukan apapun, sosok merah tiba-tiba muncul di luar aula istana. Kemudian, sosok ini masuk dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan dengan sangat kejam menendang Qin Yu pergi.
Itu adalah wakil kepala aula pengawal naga darah Li. Siapa? Siapa yang berani melukaiku? Qin Yu, yang jatuh ke lantai, tertegun, tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani menyerangnya. Kemunculan tiba-tiba pengawal naga darah dan wakil kepala balai Li mengejutkan ketiga kepala istana. Bahkan Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Chen sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Dia akan meninggalkan istana naga langit dan berkembang di tempat lain. Siapa yang bisa membayangkan bahwa keadaan akan berubah menjadi sangat lucu? Teriakan menyedihkan datang dari aula istana yang luas. Para ahli pengawal naga darah mengepung dan menyerang Qin Yu. Meskipun kekuatannya, Qin Yu tidak bisa berbuat apa-apa, karena wakil kepala balai Li lebih kuat dan dengan kuat menekannya. Selanjutnya, wakil kepala balai Li bekerja sama dengan para ahli pengawal naga darah lainnya. Mereka tidak membuang waktu dan memukuli Qin Yu yang menjerit-jerit tanpa daya. Li Yunfeng, kamu benar-benar berani menyerangku. Apakah kamu menyerah untuk memiliki tempat di sini? Qin Yu, yang dipukuli hingga tak dikenali, memarahi dengan keras setelah mengenali wakil kepala balai Li. Wakil kepala balai Li tertawa keras, siapa Li Yunfeng? Orang tua ini adalah Tuan Li dari pengawal naga darah. Hari ini, aku akan menghajarmu. Tetaplah di sana dan biarkan aku menghajarnya. Hajar dia sampai dia tidak bisa bicara. Hanya seorang raja yang tidak penting, dan dia berani menggertak saudaraku. Ya, wakil kepala balai. Kepala istana, selamatkan aku. Qin Yu, yang dipukuli hingga sangat menyedihkan, berteriak ketika dia akhirnya memikirkan penyelamat yang potensial. Namun, meskipun dia memanggil untuk waktu yang lama, tidak ada yang menjawab. Qin Yu menoleh untuk melihat dan terkejut menemukan bahwa tiga kepala istana, yang berada di tengah aula istana, telah pergi pada suatu saat. Itu benar, tiga kepala istana telah pergi. Mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana dan tidak melihat Qin Yu sama sekali. Mengapa hal-hal seperti ini? Kata Qin Yu, merasa tertegun dan bingung. Pak, sosok wakil kepala balai Li melintas saat dia menyerang sekali lagi. Setelah Qin Yu memblokir tiga gerakan, aura Qin Yu menjadi berantakan. Kemudian, wakil kepala balai Li mengirim Qin Yu terbang dengan tamparan. Sial, ini benar-benar menyakitkan. Kulitmu luar biasa tebal, kata wakil kepala balai Li agak berlebihan saat dia melihat Qin Yu, yang wajahnya membengkak seperti babi. Jangan hanya berdiri di sana. Terus pukul dia. Ya. Xiao Chen melepaskan tubuh perang naga ilahinya dan pergi ke sisi wakil kepala balai Li. Kemudian, dia berkata, Kakak Li, terima kasih banyak. Pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran muncul di wajah Xiao Chen. Wakil kepala balai Li membelaku. Apakah akan ada konsekuensi baginya? Dengan senyum riang, wakil kepala balai Li berkata, jangan bicara untuk saat ini. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Tepat saat Qin Yu, seorang tokoh berdaulat sejati, dipukuli hingga setengah mati dan hendak berlutut untuk memohon belas kasihan, sebuah teriakan terdengar dari luar aula istana. Berhenti. Itu adalah tiga kepala istana. Ketiganya masuk, memperlihatkan keterkejutan. Ketika mereka melihat situasi di hadapan mereka, mereka tertegun sejenak. Kepala istana ketiga menghampiri dan membantu Qin Yu berdiri. Kemudian, dia memeriksa luka-luka Qin Yu. Kakak, semua tulang rusuk Raja Yu hancur total. Organ dalamnya remuk, dan wajahnya hancur, kata kepala istana ketiga, terperanjat, seolah-olah dia baru saja mengetahui masalah ini. Bibir Xiao Chen berkedut sejenak. Akting ini benar-benar realistis. Jika bukan karena melihat sendiri situasinya, dia akan benar-benar tertipu. Kepala istana pertama memandang wakil kepala aula Li dan bertanya, apa yang terjadi? Wakil kepala aula Li menjawab, orang ini menjadi gila karena suatu alasan. Tidak disangka dia berani menyerang murid inti kelas surga dari istana naga surgawi kita. Ini adalah ajaran leluhur kita bahwa kita tidak boleh saling menyerang di istana naga langit, jadi aku mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Kepala istana pertama berkata dengan dingin, apakah kau tahu siapa yang kau pukuli? Ini adalah Raja Yu dari kota naga leluhur. Wakil kepala balai Li menatap Qin Yu dan berkata, Raja Yu. Kepala Qin Yu menyerupai kepala babi, dengan memar gelap di sekitar matanya.
Dia melirik ke kiri dan kanan dengan tercengang. Dia merasa bahwa dia tidak cukup pintar, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Qin Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati tenggorokannya terlalu bengkak. Dia tidak dapat berbicara sama sekali, hanya mampu mengeluarkan gerutuan teredam. Wu, wu wu wu, wu. Wakil Kepala Balai Li berkata dengan tersadar, aku mengerti sekarang. Ini semua salah orang ini. Aku akan membawanya kembali ke Balai Penegakan Hukum untuk menginterogasinya. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Untuk berpikir bahwa dia berani menyerang Raja Yu. Kepala istana, aku akan membawanya pergi sekarang. Wu, wu, wu. Qin Yu tidak ingin Xiao Chen pergi. Saat dia duduk di tanah, dia terus menggerutu, begitu cemas hingga dia ingin menangis. Namun, Qin Yu tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan wakil kepala Balai Li, yang telah memukulinya, membawa Xiao Chen pergi dari tempat ini. Kepala istana pertama berkomentar kepada kepala istana kedua, sepertinya ini salah paham. Namun, meskipun ini salah paham, pengawal naga darah benar-benar menjadi semakin berlebihan. Tidak disangka mereka berani memukuli Raja Yu. Kepala istana kedua mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, kita perlu melaporkan masalah ini dengan benar. Aku menggunakan batu cahaya dan bayangan untuk merekam semuanya sebelumnya. Aku akan menyerahkannya setelah ini. Raja Yu, jangan khawatir. Kami akan mendapatkan keadilan untukmu. Kami tidak akan membiarkanmu dipukuli tanpa alasan. Setelah berbicara, kepala istana kedua dengan lembut mengetuk batu cahaya dan bayangan di tangannya. Layar cahaya segera muncul. Batu cahaya dan bayangan hanya menyediakan rekaman visual, tidak ada suara. Adegan awal menunjukkan Qin Yu mengobrol dengan Xiao Chen. Kemudian, Qin Yu tiba-tiba menyerang. Ketika dia melihat adegan ini, dia tercengang. Bagaimana bisa seperti ini? Berdasarkan adegan yang ditampilkan, Qin Yu langsung menyerang seorang junior tanpa peduli dengan celah dalam kultivasinya, tampak seperti dia ingin membunuh Xiao Chen. Kemudian, wakil kepala Aula Li menerobos masuk dan menangkap Qin Yu, memukulinya. Setelah itu, 3 kepala istana muncul untuk menghentikannya. Akhirnya, adegan itu tertuju pada kepala Qin Yu yang seperti babi setelah dia dipukuli. Qin Yu terperangah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah tertipu oleh semacam rencana jahat. Jika batu cahaya dan bayangan ini diserahkan, tidak peduli seberapa besar Qin Yu menyangkalnya, dia tidak hanya akan dipukuli tanpa alasan, tetapi reputasinya juga akan hancur jika tersebar. Selain itu, klan kerajaan akan menghukum dan memarahinya. Dia tidak akan bisa membersihkan dirinya dari rasa bersalah. Reputasi yang baik akan hancur di sini. Sebelumnya, Qin Yu berpikir bahwa ketiga kepala istana sangat patuh, tidak berani mengeluh tentang apapun. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia gemetar ketakutan. Ketiga kepala istana adalah ahli alam fena ilahi. Tidak disangka mereka bahkan bersekongkol melawannya. Setelah batuk beberapa kali, Qin Yu akhirnya menggerutu setelah banyak kesulitan. Adapun masalah tinju naga tertinggi, sudah berakhir. Tinju naga tertinggi Xiao Chen tidak menunjukkan pemahaman tentang esensinya, tidak layak disebutkan. Kepala istana kedua tersenyum tipis. Kemudian, dia melemparkan batu cahaya dan bayangan di tangannya ke Qin Yu dan berkata, terima kasih banyak. Raja Yu, tolong buat laporan dengan jujur. Kakak ketiga, pergilah dan dapatkan beberapa pil obat yang bagus dan cepat obati luka Raja Yu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen, yang ditarik keluar oleh wakil kepala Balai Li, juga merasa agak bingung. Dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tindakan 3 kepala istana itu tampaknya tidak spontan, seolah-olah ini telah direncanakan sejak lama. Wakil kepala Aula Li berkata dengan agak menyesal, tidak perlu terus memikirkannya. Ini adalah ide kepala istana kedua, sebuah pertunjukan yang kita semua kerjakan bersama. Ada banyak orang di ras naga emas yang meremehkan naga berdarah campuran, memandang rendah mereka. Namun, Qin Yu ini benar-benar luar biasa bodoh. Dia benar-benar berpikir bahwa 3 kepala istana dari Istana Naga Surgawi adalah orang-orang yang bisa dia singgung. Dia tidak menyadari bahwa orang-orang yang dapat naik ke posisi seperti mereka sebagai naga berdarah campuran semuanya tangguh, ambisius, dan kejam. Dia hanyalah tokoh berdaulat yang tidak penting, ada batas untuk apa yang mampu dia lakukan.
Jadi, berikut adalah uraian kasarnya. Setelah Anda berhasil berlatih tinju naga tertinggi, Kepala Istana pertama mengambil inisiatif untuk pergi ke kota naga leluhur dan menjelaskannya kepada orang-orang dari garis keturunan naga ilahi. Masalah utamanya adalah ras naga emas, garis keturunan lainnya tidak terlalu peduli. Oleh karena itu, Qin Yu datang. Siapa yang tahu, Anda kebetulan berada jauh dari Istana Naga Surgawi. Hehe, keberuntunganmu luar biasa bagus. Kalau saja dia berhasil menangkapmu saat itu, pasti akan ada masalah. Setelah itu, kepala istana kedua mendiskusikan hal ini denganku, dan kami pun membuat rencana seperti itu. Badai akibat latihanmu dari tinju naga tertinggi sudah reda untuk saat ini, tidak perlu khawatir. Meskipun wakil kepala istana Li berbicara dengan acuh tak acuh, Xiao Chen bisa merasakan arus bawah yang melonjak dari nadanya. Sepertinya badai yang ditimbulkan tinju naga tertinggi jauh lebih besar dari yang dibayangkan Xiao Chen. Hanya saja Xiao Chen yang tidak menyadari apa-apa itu tidak diberitahu. Wakil kepala Aula Li mendesah pelan dan menambahkan, kepala istana pertama sangat menderita di kota naga leluhur. Awalnya, aku tidak bermaksud memberitahumu tentang hal itu agar tidak memengaruhi emosimu dan menunda kemajuanmu menjadi yang mulia. Sekarang setelah hal itu menyebabkan keributan besar, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu. Haha, namun, kamu memberi kami semua kejutan yang menyenangkan. Tidak disangka kamu sudah berhasil mencapai tahap cahaya suci. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia berkata dengan serius, kakak Li juga terlibat. Dengan ini, pengawal naga darah menyinggung Qin Yu. Ini mungkin akan menjadi masalah bagimu. Namun, wakil kepala Aula Li tertawa terbahak-bahak, pengawal naga darah takut pada banyak hal, tetapi kami tidak takut menyinggung orang lain. Pengawal naga darah adalah faksi independen, tidak berada di bawah salah satu raja naga. Kami hanya mematuhi penguasa naga bayangan. Penguasa naga bayangan, wakil kepala Aula Li mengangguk dan berkata, tepat sekali. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. 3 kepala istana mungkin takut pada Qin Yu, tetapi kami, pengawal naga darah, tidak. Sejak Kaisar Naga berlumuran darah mendirikan pengawal naga darah, kami tidak bergantung pada 7 istana luar. Namun, kami juga terkait erat dengan naga ilahi 6 warna dan memiliki status yang melampaui mereka. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa tercengang. Pengawal naga darah sebenarnya didirikan oleh Kaisar Naga berlumuran darah. Ingatan Kaisar Naga berlumuran darah sangat luas dan berantakan. Xiao Chen tidak mungkin bisa menyimpan semuanya. Oleh karena itu, dia telah memadatkan dan menyegel sebagian besarnya di sudut. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa pergi dan secara khusus mencari ingatan terkait. Istana Warisan Naga Merah adalah contoh yang bagus. Xiao Chen baru saja berpikir keras tentang Istana Warisan Naga Merah, dan informasi terkait tentang Istana Warisan Naga Merah dalam ingatan Kaisar Naga berlumuran darah perlahan muncul. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa Kaisar Naga berlumuran darah telah mendirikan pengawal naga darah, dia mulai mencari ingatan setelah keterkejutannya berlalu. Setelah beberapa saat, beberapa informasi tentang pengawal naga darah muncul di benaknya. Ternyata pengawal naga darah adalah organisasi independen yang didirikan Kaisar Naga berlumuran darah untuk mengumpulkan intelijen ketika dia memerintah ras naga. Kaisar Naga berlumuran darah memang telah mendirikan pengawal naga darah. Namun, itu jelas telah diwariskan selama bertahun-tahun. Saat itu, pengawal naga darah hanya bertugas mengumpulkan informasi, merentangkan tentakelnya ke setiap sudut kekaisaran naga ilahi. Hehe, kau belum pernah mendengar tentang Kaisar Naga berlumuran darah sebelumnya, kan? Wakil Kepala Balai Li berkata sambil tersenyum, tampak sombong saat melihat penampilan Xiao Chen yang bingung. Xiao Chen memulihkan akal sehatnya dan mengangguk. Aku memang belum pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak pernah mendengar tentang Kaisar Naga berlumuran darah? Saat ini, Xiao Chen mungkin adalah orang yang paling memahami Kaisar Naga berlumuran darah di seluruh ras naga. Namun, dia tidak bisa memberitahu Wakil Kepala Balai Li. Dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Wakil Kepala Balai Li berkata, berbicara tentang Kaisar Naga berlumuran darah ini akan melanggar beberapa rahasia ras naga. Aku hanya mendengarnya secara kebetulan. Anggap saja itu sebagai cerita saat kau mendengarnya. Sebenarnya, aku sendiri tidak begitu mempercayainya.
Xiao Chen menghela napas dan berkata, Kakak Li, lanjutkan saja. Dikatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, ada 7 garis keturunan naga ilahi. Selain naga putih, naga emas, naga perak, naga merah, naga biru, dan naga hijau, ada garis keturunan lain, garis keturunan terkuat. Kaisar naga berlumuran darah adalah raja naga dari garis keturunan terkuat ini, sekaligus kaisar naga terkuat dalam sejarah ras naga. Saat itu, Raja Naga Hitam hampir menghancurkan ras naga, mengguncang seluruh alam besar pusat dan mendatangkan malapetaka. Itu memulai perang besar yang mengerikan antara yang benar dan yang jahat. Namun, yang akhirnya menyegel Raja Naga Hitam adalah Kaisar Naga berlumuran darah. Wakil Kepala Aula Li melanjutkan dengan lembut, mengatakan bahwa dia secara pribadi mengakhiri perang sebelumnya antara yang benar dan yang jahat bukanlah hal yang berlebihan. Berpura-pura penasaran, Xiao Chen bertanya, apa sebenarnya garis keturunannya? Karena begitu kuat, mengapa tidak ada lagi, hanya ada beberapa rumor tentangnya. Wakil Kepala Aula Li mengerutkan kening dan berkata, tepat sekali. Saya juga merasa aneh. Saya mendengar bahwa garis keturunan ini dikenal sebagai garis keturunan naga biru. Namun, mereka telah punah selama hampir 100.000 tahun. Saya khawatir bahkan jika seorang kultivator garis keturunan naga biru berdiri di hadapan saya tidak akan mengenali garis keturunan orang itu. Jantung Xiao Chen berdebar kencang karena suatu alasan. Setelah dia memastikan bahwa wakil kepala Aula Li ini tidak mengujinya, dia menghela napas tertahan. Namun, mereka tidak hanya meninggalkan rumor. Saya mendengar bahwa ada beberapa rahasia yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Meski begitu, siapa yang peduli dengan garis keturunan yang sudah tidak ada lagi? Wilayah kekaisaran telah berubah beberapa kali dari berbagai pergolakan di Central Grid Realm. Ada begitu banyak hal yang mengalihkan perhatian orang. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia merasa agak tercengang. Namun, setelah dia memikirkannya, itu masuk akal. Karena informasi itu diwariskan dari generasi ke generasi, mereka yang tahu tentang garis keturunan Azure Dragon semakin berkurang. Seseorang tidak akan peduli tentang garis keturunan Azure Dragon sama sekali dan tidak akan tahu banyak tentangnya kecuali seseorang secara khusus mencari informasi seperti yang dilakukan oleh Heavenly Dragon sebelumnya. Wakil Hallmaster Li berkata dengan serius, namun, tidak peduli apa, ini telah diwariskan melalui banyak generasi di Blood Dragon Guard saya. Kami tidak pernah melupakan tentang Blood Soek Dragon Emperor. Dia adalah pendiri Blood Dragon Guard, itu tercatat dalam sejarah kami. Xiao Chen tersenyum. Itu cerita yang cukup bagus. Sekarang setelah ceritanya selesai, apakah Big Brother Li akan membawaku ke Law Enforcement Hall? Wakil Hallmaster Li tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Xiao Chen, dan berkata, kembalilah ke kediamanmu dan berkultivasi dengan benar. Jangan terlalu banyak berpikir. 3 kepala istana mengandalkanmu untuk kompetisi antara 7 istana luar. Setelah mengatakan ini, wakil kepala Balai Li pergi. Jika Qin Yu tahu, dia mungkin akan sangat tertekan. Wakil kepala Balai Li telah mengklaim bahwa dia akan membawa Xiao Chen ke Balai Penegakan Hukum untuk menginterogasinya. Namun, pengawal naga darah bahkan tidak berpura-pura buruk, langsung membiarkan Xiao Chen pergi. Saat Xiao Chen menatap wakil kepala Balai Li, dia berpikir keras. Dia merasa bahwa apa yang dia alami dalam 2 jam terakhir atau lebih bahkan lebih melelahkan daripada petualangannya di kota kuno. Kekaisaran naga ilahi yang tampak damai sebenarnya penuh dengan arus bawah. Hanya satu tinju naga tertinggi yang menimbulkan keributan seperti itu. Xiao Chen samar-samar merasa bahwa keributan ini masih jauh dari selesai sepenuhnya. Jabatan Kaisar Naga berpindah tangan setiap 500 tahun. Sebelum suksesi, kandidat akan diidentifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan aturan, bahkan naga berdarah campuran dapat bersaing untuk mendapatkan tempat kandidat. Kenyataannya, bakat luar biasa generasi muda terkuat dari 6 naga ilahi berwarna bersaing untuk pencalonan. Garis keturunan naga emas telah memonopoli posisi Kaisar Naga selama bertahun-tahun. Kali ini, hanya satu orang dari garis keturunan naga emas yang datang untuk mencampuri masalah tinju naga tertinggi. Ini menunjukkan bahwa 5 garis keturunan naga ilahi lainnya senang melihat ini terjadi, berharap variabel akan muncul. Garis keturunan lainnya ingin melihat kedamaian dangkal kekaisaran naga ilahi hancur.
Semakin kacau, semakin baik. Banyak petunjuk berkumpul di benak Xiao Chen. Kemudian, gambaran lengkap muncul di hadapannya. Dia teringat saat itu ketika dia merasa seperti akan benar-benar mati di tangan Raja Naga Putih. Naga Putih memiliki Liu Ruyue. Garis keturunan naga ilahi lainnya juga harus memiliki bakat luar biasa mereka sendiri. Naga ilahi 6 warna sedang menunggu waktu mereka, menunggu kompetisi untuk menjadi kaisar naga. Cepat atau lambat, akan ada badai yang lebih besar, yang akan mengguncang seluruh kekaisaran naga ilahi. Namun, peran apa yang akan saya mainkan dalam hal ini? Xiao Chen kembali ke dunia nyata. Kemudian, sosoknya melintas saat dia berjalan kembali ke kediamannya. Dia berjalan-jalan dan tiba di danau seperti cermin di kediamannya. Percikan, Xiao Chen melompat ke danau dan menutup matanya, perlahan-lahan tenggelam dalam air. Ketika Xiao Chen mencapai dasar danau, dia menutup indranya dan benar-benar rileks, tertidur lelap. Aku terlalu lelah. Saat ini, aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin tidur nyenyak. Seringkali, tidur nyenyak selama mengejar martial Dao adalah kemewahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, danau yang tenang itu kehilangan ketenangannya saat sesosok tubuh melayang keluar darinya. Saat Xiao Chen berdiri di permukaan, tetesan air perlahan mengalir dari tubuhnya dan jatuh kembali ke danau. Dia tidak menggunakan energi esensi sejatinya untuk menguapkan air, ingin merasakan sensasi basah kuyup. Di tengah kabut yang kabur, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbit di timur. Matahari tampak sangat berwarna, menampilkan pemandangan yang luar biasa. Dia mengangkat tangan dan menyeka air di wajahnya. Saat penglihatannya mulai jernih, pemandangan di depannya menjadi cerah. Dia merasa riang dan santai. Kelelahan yang telah menumpuk selama waktu yang lama pun sirna. Kemudian, Xiao Chen menghembuskan napas panjang udara keruh. Jubah putih dan rambut panjangnya menempel di tubuhnya. Airnya belum mengering, membuatnya tampak tidak terawat. Begitu saja, dia berjalan kembali ke halamannya. Kemudian, dia mengambil sebotol anggur, sebotol Tousan Year Flame. Namun, Xiao Chen agak enggan meminumnya. Dia hanya punya 2 atau 3 botol Tousan Year Flame yang tersisa. Jika dia menghabiskan semuanya, tidak akan ada lagi. Dia mengambil cangkir kristal dan mengisinya dengan anggur. Kemudian, dia mengangkat cangkir anggur yang indah itu dan mengocoknya dengan lembut. Bintang-bintang emas melayang keluar dari cangkir anggur, perlahan berkelap-kelip. Setelah aroma anggur menyebar, cahaya beriak. Saat Xiao Chen perlahan memutar cangkir anggur, dia membawa anggur ke keadaan yang paling sempurna. Bintang-bintang beterbangan dan membentuk seekor gagak emas yang terbang di langit. Ketika fenomena misterius gagak emas menghilang, dia meneguk segelas anggur dalam satu tegukan dan menikmati panasnya api 1000 tahun. Xiao Chen hanya minum 1 gelas sebelum menyingkirkan sisa api 1000 tahun. Anggur apa ini? Wangi sekali. Saat itu, seseorang datang tanpa diundang. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan melihat 3 kepala istana datang bersamaan. Dia berdiri dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Salam, kepala istana. Selama pertemuan ini, ekspresi ketiga kepala istana tampak lebih hangat, tidak lagi muram dan lelah seperti sebelumnya. Jelas, keributan tinju naga tertinggi telah berakhir. Kepala istana ketiga menatap Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, apakah kamu menyembunyikan anggur yang enak? Cepat keluarkan, aku sudah menciumnya. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan sakit di hatinya. Jika itu adalah anggur lain, membaginya akan baik-baik saja. Namun, dia benar-benar tidak tega mengeluarkan api 1000 tahun. Aku akan menukarnya dengan pil surgawi peringkat 4. Kepala istana ketiga menawarkan dengan sungguh-sungguh dengan mata terpejam saat dia mengendus aroma anggur. Tepat pada saat yang genting, kepala istana kedua menyelamatkan Xiao Chen. Kakak ketiga, kita perlu berbicara tentang hal-hal yang pantas. Jangan minum-minum di sini. Kepala istana ketiga agak tidak mau, tetapi dia tetap berkata, baiklah, baiklah. Kami 3 kepala istana dengan suara bulat memutuskan bahwa kami akan memberimu petunjuk sebelum kompetisi antara 7 istana luar dimulai. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berseru dengan gembira, benarkah? Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Mungkin tidak ada murid inti kelas surga di Istana Naga Surgawi yang pernah menerima perlakuan seperti itu.
Dengan ketiga kepala istana yang memberikan petunjuk, betapa menantang surga itu. Tentu saja, itu nyata. Aku sudah lama ingin melihat amarah cakrawalamu. Kepala istana kedua, Jue Yang, berkata dengan serius, sebelum kita datang, kita sudah membicarakannya. Kepala istana pertama akan memberimu petunjuk tentang teknik bela diri. Kenyataannya, selain mengetahui amarah cakrawala, kakak pertama juga berpartisipasi dalam pembuatan tinju naga tertinggi yang kau latih. Apa? Ini mengejutkan Xiao Chen. Kepala istana pertama ini benar-benar menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Kepala istana pertama benar-benar berhasil menyempurnakan amarah cakrawala, yang tidak berhasil dipraktikkan oleh siapapun di ras naga selama beberapa ribu tahun terakhir. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa kepala istana pertama adalah salah satu pencipta tinju naga tertinggi. Itu benar-benar mengejutkan. Kepala istana kedua Jue yang melanjutkan, aku yang paling ahli dalam dao jiwa. Aku bisa memberimu petunjuk dalam aspek ini. Kultivasi kakak ketiga agak lebih lemah dari kita, tetapi keterampilannya dalam alkimia sangat bagus. Akan lebih baik baginya untuk membantumu menempa tubuh fisikmu. Ini akan menjadi petunjuk yang ditujukan untuk memperkuat berbagai aspek Xiao Chen, teknik bela diri, energi jiwa, dan tubuh fisik. Antisipasi memenuhi Xiao Chen. Namun, jangan berharap terlalu banyak. Kami bertiga tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk memberimu petunjuk. Paling banter, kami hanya bisa meluangkan waktu 1 hari. Sisanya akan tergantung pada pemahamanmu sendiri. Kakak kedua adalah yang paling sibuk, jadi dia akan mulai lebih dulu. Kami yang lain akan pergi sekarang. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia masih merasa senang. Kenyataannya, dia juga tidak berharap banyak. Ketiga kepala istana bukanlah tuannya. Bagi mereka untuk melakukan upaya khusus untuk memberinya petunjuk selama sehari sudah terlalu banyak. Seringkali, seseorang tidak memerlukan petunjuk untuk diberikan dalam waktu lama. Terkadang, hanya satu kalimat dapat memungkinkan seseorang untuk menikmati manfaat seumur hidup. Yang harus dilakukan hanyalah bekerja keras. Terima kasih banyak, kepala istana, kata Xiao Chen sambil membungkuk. Wosh, wosh. Kepala istana pertama dan kepala istana ketiga menghilang pada saat yang sama, hanya menyisakan Xiao Chen dan kepala istana kedua, Jue Yang, di gua bulan dingin. Kepala istana kedua Jue yang menginstruksikan dengan lembut, Xiao Chen, tunjukkan padaku kehendak yang mulia. Kau seharusnya sudah bisa mewujudkan kehendak yang mulia, kan? Aku merasa energi jiwamu sangat kuat, pada level yang mulia tahap akhir. Ya, dengan sebuah pikiran, segel naga berwarna biru di kolam jiwa Xiao Chen berkedip-kedip dengan cahaya. Kemudian, matahari yang menyala-nyala dan bulan yang cerah naik ke udara di belakangnya, bersaing satu sama lain dalam kecerahan. Dalam beberapa saat, kehendak yang mulia Xiao Chen membungkus 500 meter di sekitarnya. Matahari dan bulan bersinar bersama. Pemandangan ini mengejutkan kepala istana kedua, Jue Yang. Memikirkan bahwa sebuah fenomena misterius muncul, ini memang kejutan yang menyenangkan. Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun di antara 10.000 orang yang kehendak jiwanya dapat menghasilkan fenomena misterius. Mungkin hanya ada satu di antara 10 juta. Kehendak jiwa yang dapat menghasilkan fenomena misterius sebagian besar diwarisi dari leluhur seseorang, yang diturunkan melalui garis keturunan. Oleh karena itu, kehendak jiwa seperti itu agak umum di antara bakat-bakat luar biasa klan bangsawan di dinasti. Namun, mereka agak langka di 8 kerajaan besar. Bakat-bakat luar biasa yang dapat menghasilkan fenomena misterius dengan kehendak jiwa mereka sangat langka di wilayah utara yang luas. Jue yang mengangguk sambil tersenyum. Cukup bagus. Ini memudahkan saya untuk memberi Anda petunjuk. Saya akan mengajari Anda trik untuk menggunakan fenomena misterius itu. Kepala istana kedua, tolong jelaskan lebih lanjut. Yang disebut trik itu sebenarnya penggunaannya dalam pertempuran praktis. Hanya ada 2 aspeknya, menyerang dan bertahan. Kepala istana kedua berkata dengan lembut, Anda tidak dapat melakukan keduanya pada saat yang sama, harus ada yang utama dan yang sekunder. Pertama, katakan padaku, bagaimana kau ingin menggunakan fenomena misteriusmu, menyerang atau bertahan? Xiao Chen berpikir keras. Sebenarnya, ia sudah memiliki banyak teknik menyerang. Mengenai dao jiwa, Xiao Chen lebih ingin menghindari jatuh ke dalam kepasifan saat bertemu dengan seorang ahli dao jiwa.
Xiao Chen, yang sudah memiliki arah yang jelas, dengan cepat membuat pilihannya. Ia berkata dengan tegas, bertahan. Bagus. Karena kau menginginkan pertahanan, maka aku akan mengajarimu cara menggabungkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama ini dengan tubuh fisikmu. Wajah Master Istana kedua Jue yang berubah serius saat ia melangkah maju. Kemudian, ia tiba-tiba menepuk dahi Xiao Chen. Boom! Cahaya matahari dan bulan di atas terus bertambah terang. Matahari yang menyala-nyala di atas tampak seperti nyata, bersinar dengan cahaya yang membara. Cahaya bulan seperti air, lembut dan damai, memancarkan cahaya lembut. Bekerja sama, keduanya mencapai keseimbangan yang halus. Sekarang, orang tidak bisa merasakan panas matahari yang menyala-nyala atau kelembutan bulan yang cerah. Wosh! Tepat saat Xiao Chen merasa tenggelam dalam perasaan yang menakjubkan ini, matahari dan bulan memasuki tubuhnya pada saat yang sama, dan tubuhnya melepaskan cahaya terang. Kekuatan dan tekanan Xiao Chen melonjak secara signifikan. Cahaya matahari dan bulan berkedip-kedip secara berirama saat fenomena misterius yang menakjubkan itu memengaruhi lingkungan sekitar. Itu berubah antara siang dan malam, membuat Xiao Chen tercengang. Dia merasa benar-benar tidak terbayangkan bahwa fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama dapat digunakan dengan cara ini. Sekarang, kau yang mengendalikannya sendiri. Master Istana kedua menarik tangannya dan bergerak cepat kembali. Kemudian, ia muncul kembali di atas tembok halaman yang jauh sebelum menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Boom! Pada saat itu, Xiao Chen merasa seperti ada dua keinginan jiwa yang berbeda di dalam tubuhnya yang berubah menjadi kekacauan. Keinginan jiwa itu mengamuk. Tubuh Xiao Chen berubah-ubah antara panas dan dingin. Lingkungan sekitarnya berubah antara siang dan malam secara acak. Xiao Chen kehilangan kendali, merasa seperti ia tidak bisa menangani ini. Pikirkan tentang ini. Ini adalah keinginan jiwa dan bukan energi esensi sejati. Jangan gunakan metode lamamu untuk mencoba dan mengendalikannya. Suara Master Istana kedua terdengar di telinga Xiao Chen, agak menenangkannya. Itu benar, ini adalah keinginan jiwa dan bukan energi esensi sejati. Xiao Chen menjadi tenang. Biasanya, ketika ia mengendalikan keinginan jiwanya, ia melakukannya secara keseluruhan. Terbelahnya yang tiba-tiba menjadi dua telah membuatnya bingung. Ketika Xiao Chen mengendalikan terik matahari, bulan yang terang berubah menjadi kacau. Ketika dia menstabilkan terik bulan, terik matahari menjadi liar. Keringat menetes dari dahinya. Boom! Pada saat berikutnya, cahaya matahari dan bulan meledak keluar dari tubuh Xiao Chen. Jiwanya menderita karena pantulan, dan dia memuntahkan seteguk darah. Master Istana kedua muncul di samping Xiao Chen. Dia tidak mengatakan apapun saat dia meletakkan jarinya di dahi Xiao Chen sekali lagi. Energi jiwa Jue yang kuat segera menyembuhkan luka yang diderita Xiao Chen. Xiao Chen menghela napas panjang. Kemudian, dia bertanya tentang keraguannya sebelumnya. Master Istana kedua tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia meminta Xiao Chen untuk merentangkan lengan dan kaki pada saat yang sama dan membuatnya melakukan segala macam tindakan lincah dengan keduanya pada saat yang sama. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Master Istana kedua, matahari dan bulan bersinar bersama ini sebenarnya seperti lengan dan kakiku. Mereka tampak terpisah, tetapi pada kenyataannya, mereka adalah satu kesatuan. Aku hanya memiliki satu keinginan jiwa. Tentu saja, jika Anda memiliki dua keinginan jiwa yang berbeda, itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Anda bisa hidup jika jiwa Anda hancur. Itu akan seperti memiliki kehidupan tambahan. Apakah menurut Anda itu mungkin? Master Istana kedua tersenyum puas. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengajari Xiao Chen tidak bodoh. Aku akan membiarkanmu merasakannya sekali lagi. Rasakan dengan hati-hati. Anda terlalu terganggu sebelumnya. Kepala Istana kedua kembali menempelkan jarinya di dahi Xiao Chen. Tak lama kemudian, pemandangan sebelumnya muncul kembali. Matahari dan bulan memasuki tubuhnya, dan sekelilingnya berganti antara siang dan malam, berkedip-kedip berirama. Tiba-tiba, iramanya berubah kacau. Bola-bali antara siang dan malam berubah tak beraturan. Namun, pada kenyataannya, itu masih dalam kendali kepala Istana kedua, dia sengaja melakukannya. Kepala Istana kedua menarik tangannya kembali, dan cahaya matahari dan bulan segera menyebar.
Kemudian, dia berkata dengan lembut, pada kenyataannya, aku hanya mengendalikan energi jiwamu. Aku bahkan tidak menggunakan sedikit pun energi jiwaku. Ayo, rasakan sekali lagi. Kali ini, Xiao Chen benar-benar merasakannya, dan itu seperti yang dikatakan kepala istana kedua. Baik itu penguatan cahaya dari matahari dan bulan atau keduanya menyatu ke dalam tubuh fisiknya, semuanya dikendalikan oleh energi jiwa Xiao Chen. Mencapai efek seperti itu tidak memerlukan energi jiwa yang kuat. Mengendalikannya membutuhkan energi jiwa yang sangat sedikit. Yang terpenting adalah bagaimana melakukannya. Aku mengerti. Kali ini, Xiao Chen mengambil inisiatif untuk menghentikan efeknya, dengan memaksakan kehendak Master Istana Kedua. Hal ini sedikit mengejutkan Master Istana Kedua. Kemudian, sosoknya melintas saat dia bergerak mundur untuk mengamati Xiao Chen. Matahari dan bulan bersinar bersama. Dengan sebuah pikiran, matahari yang menyala-nyala dan bulan yang terang membubung ke langit pada saat yang sama, menggantung tinggi di udara. Saat energi jiwa Xiao Chen terkuras, cahaya matahari dan bulan terus-menerus bersinar terang. Namun, semuanya berjalan dengan tertib dan seimbang, tidak ada pihak yang lebih kuat. Ini, Master Istana Kedua agak terkejut. Memikirkan bahwa Xiao Chen memahami ini dengan begitu cepat. Keseimbangannya benar-benar mengejutkan. Yin dan Yang dalam keseimbangan, cahaya matahari dan bulan, dengarkan panggilanku. Xiao Chen berteriak dalam hatinya, dan cahaya matahari dan bulan memasuki tubuhnya secara bersamaan. Keduanya memang bagian dari keseluruhan. Xiao Chen membayangkannya sebagai diagram api Taiji Yin Yang, menggunakan matahari dan bulan untuk menahan satu sama lain. Setelah ketidaktahuan awal, dia berhasil mengendalikan efeknya dengan bebas. Langit berubah gelap saat bulan bersinar terang. Kemudian, matahari terbit dan bulan terbenam. Xiao Chen dapat mengendalikan segalanya dengan bebas dengan gerakan tangannya. Dia terbang naik turun di udara sambil tersenyum. Xiao Chen melihat ke kejauhan saat dia melakukan ini. Setelah beberapa saat, dia tidak perlu lagi fokus untuk mengendalikannya. Sementara dia mempertahankan cahaya matahari dan bulan, dia dapat melakukan berbagai tindakan, termasuk mengedarkan energi esensi sejatinya. Ini membuat Master Istana Kedua, Zhu Yang, tercengang saat dia melihatnya. Ini setara dengan aplikasi pertempuran praktis. Kemampuan ini benar-benar menginspirasi tingkat rasa hormat yang sama sekali baru, serta pujian. Wosh! Sambil berkedip-kedip dengan cahaya matahari dan bulan yang bergantian, Xiao Chen mendarat di samping Master Istana Kedua dan tersenyum. Master Istana Kedua, tolong ajari aku cara menggunakan kehendak yang mulia untuk menyerang. Master Istana Kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Metode ini berlaku dalam segala hal. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memilih teknik kultivasi energi jiwa untuk dikultivasikan. Saya tidak punya hal lain untuk diajarkan kepada Anda. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia menyebarkan cahaya matahari dan bulan, lalu menarik kehendak jiwanya ke dalam kolam jiwanya. Terkejut, dia berkata, sudah berakhir.